Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik siswa baru MTS Al Azhar, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Rijadul Fawaid, biasa dipanggil Pak Rija. Kali ini Pak Rija ingin menyapa adik-adik semuanya, dan juga Pak Rija akan menjelaskan apa sih dan bagaimana sih kiat-kiat sukses dalam belajar itu. Mari kita mulai. Sukses dalam belajar itu membutuhkan beberapa usaha. Usaha-usaha ini harus dilakukan supaya belajar itu bisa berjalan efektif dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Apa saja usaha-usaha itu? Pak Rija sudah merangkum 5 poin kiat-kiat sukses dalam belajar. Mari kita lihat. Yang pertama, motivasi diri sendiri. Yang kedua, fokus belajar bidang akademik. Yang ketiga, rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang positif. Dan yang kelima, istiqomah dalam berdoa. Mari kita pelajari satu persatu. Dimulai dari memotivasi diri sendiri. Adik-adik sekalian, sekarang kalian sudah bukan anak kecil lagi, melainkan sudah akan memasuki usia remaja. Dan sebentar lagi, adik-adik akan memulai dan memasuki dunia pendidikan yang baru, yaitu di MTS Al Azhar. Sebelum kalian memulai pendidikan ini, alangkah baiknya kalian harus memotivasi diri kalian sendiri untuk benar-benar niat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Bagaimana caranya? Caranya adalah pasang target atau cita-cita setinggi mungkin. Ada yang ingin menjadi polisi, dokter, dosen, guru, insinyur, dan lain sebagainya. Ketika kalian sudah memasang target tersebut, kalian akan bisa meraba, kalian bisa mengoreksi kalian sendiri. Sudah pantaskah saya mendapatkan cita-cita tersebut? Tentu saja belum. Makanya saat ini dan detik ini juga, silahkan pasang cita-cita kalian sedikit mungkin. Kemudian niatkan dalam hati untuk semangat belajar demi meraih cita-cita kalian. Itu motivasi diri sendiri. Yang kedua, fokus belajar bidang akademik. Apa sih bidang akademik? Bidang akademik itu secara mudah dipahami adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di MTS Al Azhar. Di MTS Al Azhar itu ada 15 mata pelajaran yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Wakakur. Jangan kaget dan tidak usah takut. Kok banyak sekali Pak pelajarannya? Tenang adik-adik, kalian nanti akan dibimbing dan dibina oleh Bapak Ibu guru mulai dari materi yang paling dasar di setiap mata pelajaran. Nah, tugas adik-adik itu apa? Tugas kalian adalah fokus belajar. Sudah bukan waktunya kalian bermain game. Sudah bukan waktunya kalian bermalas-malasan. Saat ini dan detik ini juga kamu harus bangkit dan bangun dari tidur untuk selalu belajar, mengerjakan tugas dari guru, dan bersaing nantinya untuk meraih prestasi. Ini ada kata motivasi yang sangat bagus yang disampaikan oleh Ketua Yayasan BP3M NU MTS Al Azhar, bahwasannya ilmu itu akan menjadikan pemiliknya mulia walaupun dia berasal dari orang tua sederhana. Adik-adik sekalian, walaupun kalian itu berasal dari orang tua biasa, tapi jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Waktunya kalian membuktikan itu semua. Buat orang tua kalian bangga dengan suksesnya kamu meraih cita-cita. Itu fokus bidang akademik, belajar yang sungguh-sungguh. Baik, yang ketiga adalah rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa sih kita perlu berorganisasi atau berkegiatan? Ternyata jawabannya adalah pintar dalam ilmu saja di bidang akademik itu tidak cukup bagi
kita menjalani kehidupan bermasyarakat. Adik-adik perlu menguasai sikap atau karakter yang diajarkan di dalam organisasi, seperti singkat tanggung jawab, berani, kemampuan public speaking atau berbicara di depan orang banyak, dan lain sebagainya. Ada kedisiplinan juga. Di MTS Al-Azhar ini ada banyak sekali ekstrakurikuler atau organisasi yang bisa adik-adik ikuti, seperti pramuka yang di situ mengajarkan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada OSIS yang mengajarkan tentang manajemen keorganisasian. Di situ juga diajarkan berbicara di depan orang banyak. Ada olahraga yang di dalamnya ada badminton, voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, di MTS Al-Azhar itu ada yang namanya muhadharah. Ya, muhadharah itu secara mudah dipahami yaitu berpidato. Berpidato di depan orang banyak yang tentunya itu mengajarkan kita berani berbicara, berani mengungkapkan ide-ide di depan orang banyak. Kemampuan-kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Ini namanya soft skill, yaitu kemampuan di luar bidang akademik yang itu bisa membuat kita mampu bersosialisasi, mampu berinteraksi, dan mampu menjalankan kegiatan aktivitas-aktivitas di dalam masyarakat. Dan tentunya jika kita mempunyai soft skill yang bagus di dalam masyarakat, nanti kita akan dipakai atau sangat berguna. Rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, kiat sukses dalam belajar yang keempat adalah menciptakan lingkungan yang positif. Seseorang itu akan dibentuk sebagian besar hidupnya itu dari lingkungannya. Jika lingkungannya baik, maka seseorang akan memiliki kepribadian yang baik, dan begitu pun sebaliknya. Jika lingkungannya atau pertemanannya itu kurang baik, maka dia akan mengikuti apa yang menjadi lingkungannya itu. Kalau buruk ya dia nanti akan berkepribadian buruk. Nah, tugas adik-adik adalah nanti kalau kalian sudah masuk di MTS Al-Azhar, ketika nanti di MTS ataupun di rumahnya masing-masing, ciptakan lingkungan yang positif dengan cara memilih teman. Mana teman yang baik, mana yang teman kurang baik, kamu harus pintar memilihnya. Ya. Bagaimana sih kriteria teman yang baik? Tentunya teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa mengajakmu kelompok bareng, misalkan belajar bareng, terus dia rajin beribadah, perilakunya baik, tidak malas-malasan, tidak suka bolos. Itu kamu harus mencari teman seperti itu. Gunanya apa? Biar nanti saya seperti dia. Minimal saya tidak suka bolos. Aplikasiannya dalam kehidupan nyata. Jadi pilihlah teman yang baik agar lingkunganmu dan juga pertemananmu itu pertemanan yang positif. Dengan seperti itu bisa mensupport kamu, bisa mendukung kamu dalam sukses belajar. Yang kelima atau yang terakhir adalah istiqomah dan rajin berdoa. Jika 4 kiat-kiat yang sebelumnya tadi sudah kamu lakukan, tugas kamu yang terakhir adalah istiqomah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok harus istiqomah? Kita itu kadang istilah Jawanya denyeng, kadang rajin, kadang disiplin, kadang kita itu senang banget belajar, tapi nanti kalau mungkin ada temennya yang ngajak game online, ada temennya yang ngajak bolos, kamu nanti ikut terbawa mereka. Nah, tugas kalian apa? Ingat, kalian harus istiqomah melakukan kebaikan. Kalian istiqomah fokus belajar, kalian istiqomah rajin berorganisasi. Nah, dengan cara istiqomah seperti ini, kamu akan terus-menerus dalam kebaikan. Kamu akan terus-menerus dalam step-step atau langkah-langkah menuju sukses belajar. Dan yang paling penting adalah berdoa. Karena kalian sudah masuk di MTS Al-Azhar yang namanya madrasah, itu pasti mengajarkan ilmu keagamaan. Di dalamnya nanti kalian akan dibimbing dan dibina oleh bapak ibu guru,
tugas kalian di rumah adalah rajin beribadah dan terus berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dukungan orang tua, adik-adik semuanya berharap menjadi orang-orang yang sukses dalam belajar dan sukses meraih cita-cita. Allahumma. Demikianlah tadi kiat-kiat sukses belajar yang bisa Pak Rija sampaikan. Dengan harapannya, kami berharap adik-adik semuanya melaksanakan apa yang sudah Pak Rija sampaikan tadi, dan jika semuanya itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah adik-adik semuanya akan sukses belajar di MTS Al-Azhar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ya, mohon Bapak Ibu, orang tua, wali murid dari adik-adik kelas 1 dibimbing adik-adiknya, karena pembelajaran masih online, maka kami mohon kepada Bapak Ibu, wali murid kelas 7 untuk membimbing adik-adiknya. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sukses untuk adik-adik semua. Terima kasih.